Menapaki tangga kesuksesan kehidupan perjuangan Anang Hermansyah tidaklah instan dan mudah. Kini, hidup di rumah megah bak istana bergaya Eropa di Cinere adalah hasil perjuangannya yang tak kenal lelah bersama Ashanty dan kedua anaknya. Diwarnai jatuh bangun, bergulat dengan hidup yang cukup susah di ruko sempit di bilangan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Anang berjuang keras mengubah hidupnya. Bahkan sebelum hadirnya Ashanty, pasca bercerai dengan Krisdayanti, Anang harus berperan ganda jadi ayah dan ibu bagi Aurel dan Azriel. Hidup di ruko yang dulu dijadikan studio bahkan kisah dramatis yang memilukan. Lantas, seperti apa suka duka Anang dan perjuangannya bersama Aurel dan Azriel hingga menikahi Ashanty dan akhirnya tinggal di rumah megah di Cinere? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca bercerai dengan sang diva Krisdayanti, kehidupan Anang Hermansyah berubah drastis. Memilih meninggalkan rumah dan tinggal di ruko sempit berlantai 3 di bilangan Radio Dalam yang sebelumnya dijadikan studio musik bersama kedua buah hatinya Aurel dan Azriel. Inilah pilihan terberat yang harus dijalani Anang. Kondisi ruko yang bocor juga lelahnya naik turun tangga adalah makanan sehari-hari mereka di ruko 3 lantai ini. Inilah suka duka yang harus dilalui Anang, Aurel, Azriel sebelum hadirnya Ashanty, ibu sambung mereka. Ya perasaan itu ada, bahwa aku sekarang benar-benar sendirian, nggak kayak kemarin-kemarin gitu. Ya tapi itu kan memang sudah kenyataan yang harus aku hadapi. Bisa dibilang ini masa-masa susah dan terberat kehidupan Anang Hermansyah dengan buah hatinya di ruko sempit yang sengaja disulap menjadi rumah tinggal. Rooftop menjadi tempat favorit Anang biasa menghabiskan waktu dengan kongko bareng Aurel dan Azriel atau sekedar menikmati barbeque bersama di waktu senggang mereka. Setidaknya pemandangan dari rooftop ini satu-satunya tempat yang melegakan dan bisa membuat mereka bisa bernafas lega hidup di ruko 3 lantai. Ini sebenarnya tempat, ini adalah tempat kalau aku kepingin kongko-kongko sama Aurel, sama Azriel, makanya kemarin bikin barbeque. Ini bikin barbeque di sini. Jadi ya harus dimanfaatin banget tempatnya. Kalau naik sini ya, kalau naik ke atas ini mungkin teman-teman ngelihatnya kayak bukan ruko tuh ya. Ruko yang tadinya hanya difungsikan sebagai studio rekaman, kini harus dijadikan tempat tinggal. Bahkan sebuah ruangan ia sulap menjadi kamar tidur bertiga dengan hanya tidur beralaskan spring bed di atas lantai tanpa spray, hingga sering dihampiri tikus di malam hari. Cuman Azriel suka bareng aku. Pernah konik begitu di situ bikin intraumnya. Iya, sendirian. Itu siapa kayak gitu? Aku semuanya.
sendiri. Pemilihan lampu gitu. Belanja sendiri, semua belanja sendiri, sendirian. Belanja bener-bener sendiri. Mau lihat bintang di atas, dia kan lagi seneng lihat ke atas, dia minta beli ini ya udah aku beli. Ini sebenarnya dulu maunya cita-citanya, ini ada studio kecil. Iya, tapi dimarahin sama orang. Akhirnya nggak jadi. Dulunya mau tak bangun studio kecil di sini. Karena aku ngerokok, Aurel marah. Nggak boleh ada studio di sini. Ya udah, akhirnya nggak jadi apa-apa nih, cuma buat tempat bekerja aja ini. Hidup di ruko yang sempit dengan fasilitas yang serba terbatas, tentu Anang berat melaluinya. Tapi seperti apa Anang menjalani perannya di rumah tanpa seorang istri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Omar Daniel. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, di siang dan juga di malam hari. Wajib nonton ya. Berat melalui hidup di ruko sempit dengan fasilitas yang serba terbatas. Anang Hermansyah pun harus tetap melanjutkan hidupnya kala itu pasca berpisah dengan Krisdayanti. Anang harus melakoni peran ganda sebagai ayah sekaligus menjadi ibu bagi Aurel dan Azriel. Dan dalam menjalani perannya itu, Anang mengaku tidak ingin mengeluh meskipun itu berat dan susah baginya. Bahkan di tengah kesibukannya sebagai musisi dan kepala keluarga, Anang tetap harus memperhatikan pergaulan Aurel yang saat itu sudah menjalin cinta monyet. Buat aku pernah bilang bahwa ini sudah kewajiban yang aku harus jalanin. Jadi nggak boleh ngomong susah atau enggak. Ini memang harus dijalani, harus bisa menjalankan semuanya. Nggak bisa enggak. Ya boleh aja sebetulnya kan pasti saling mengerti lah, hari ini umurnya kan seharusnya begitulah. Pasti berteman. Ya kalau ngomong senang-senangan aku juga senang-senangan zaman dulu kan, tapi kan mudah-mudahan ya bisa saling menjaga. Makanya aku selalu bilang sama Aurel, Pipi mau kenalan. Karena terus nanti lu enggak, Pipi enggak apa-apa, Pipi cuma mau kenal, mau baik. Malah kalau mau ayo jalan sama Pipi, kalau mau bareng-bareng boleh. Enggak apa-apa, Pipi mau. Enggak, dalam artian hari ini, zaman yang seperti ini, semuanya harus bisa menyesuaikan keadaan, dalam artian bahwa kalau memang harus begitu keadaannya ya aku harus ekstra, aku harus memberikan yang lain lagi, dalam artian ya harus padan terus supaya apa ya, kalau aku bilang kolot di zaman hari ini kalau aku seperti itu juga kasihan anakku juga. Kalau ngomong susah ya emang dipikirnya susah, tapi kan harus dijalani. Jadi sambil berjalan sambil belajar untuk aku bisa jadi ibu, jadi bapak, jadi guru. Sekarang malah 3 jadi guru juga. Aduh. Udah. Tak hanya pergaulan anak-anaknya yang diperhatikan Anang, pendidikan mereka pun menjadi prioritasnya. Bahkan Anang mendatangkan 2 guru les untuk Aurel dan Azriel ke ruko. Bagi Azriel, Anang memberi catatan penting pada pendidikan agama, dan untungnya Azriel memahami keinginan ayahnya tersebut. Seperti inilah kondisi ruang belajar Aurel dan Azriel di ruko yang dilakukan di kamar tidur mereka masing-masing. Sekarang saya mau lihat Aurel, Azriel belajar. Kalau mau lihat, ini dia belajar sama susternya. Sama guru belajarnya tuh. Yer, say hi. Say hi. Yel itu pemalu orangnya. Sebentar Yel ya, ganggu sebentar. Yang ini kamarnya Aurel. Nah itu Aurel belajar sama main BB. Kadang-kadang aku lihat, kalau cuma lihat aja, kalau memang sudah serius, udah aku nggak berani ganggu. Nggak mau dia diliatin, ditungguin. Itu apalagi yang sono tuh, nggak mau dia. Ya. Kalau pelajaran agama aku selalu nanya. Kalau dia tak suruh belajar Al-Quran nggak bisa, aku ngamuk tuh. Aku ngamuk. Kalau itu aku marah, bener-bener marah. Dia nggak bisa baca Al-Quran, dia nggak bisa nulis Arab, aku marah.
aku marah. Yang lain-lain aku kadang-kadang masih oke lah. Tapi kalau udah itu aku marah. Kayaknya aku nanya. Iya kalau dia ngerti kalau itu, daripada dimarahin pipi aku belajar bener deh kalau iya tulisan Arabnya bagus. Melakoni peran ganda sebagai ayah sekaligus menjadi ibu, Anang harus pula berjuang agar karirnya sebagai musisi bisa terus berkibar. Seperti apa kerasnya perjuangan Anang hingga bisa membeli istana Cinere dan menikahi Ashanty? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens Investigasi tayang 2 kali sehari. Beratnya pergulatan Anang hidup di ruko sempit dengan melakoni peran gandanya sebagai ayah dan ibu bagi buah hatinya Aurel serta Azriel memang tidak mudah ia jalani kala itu. Anang mengakui bahwa ia beruntung memiliki anak-anak yang pengertian dengan kondisinya saat itu yang terpuruk dan selalu mendukungnya dengan luar biasa. Bahkan Anang salut kepada Aurel yang memberikan dukungan dengan sedini mungkin terjun ke dunia musik mengikuti jejaknya dan juga jejak Krisdayanti ibundanya. Ya kalau aku selalu bilang mulai dulu bahwa yang diberikan Allah hari ini itu sebenarnya adalah anakku sebetulnya. Anakku karena apa ya aku bilang anak-anakku ini anak yang luar biasa buat aku. Dia berani memilih dengan aku, dia tetap happy apa segalanya. Itu yang memanggil kejiwaanku untuk aku harus semangat berjuang buat mereka. Makanya aku bilang apa yang diberikan hari ini adalah sebenarnya rezekinya mereka. Cuman Allah melewatkan aku dulu hari ini karena mereka masih terlalu kecil untuk Aurel bisa menangkap bagaimana kesendirianku tiap hari. Gitu ya. Pipi aku mau dong rekaman. Nah ini kan apa ya? Aku bersyukur sekali lah Aurel apa ya? Menunjukkan keinginannya sedini mungkin supaya aku bisa mengerti harus kemana aku bawa dia. Makanya aku berharap sama Aurel bahwa Aurel bisa mengikuti jejak ibunya di dunia industri musik. Dia jadi penyanyi besar dengan benar-benar melakukan semuanya dengan jalan yang baik. Dalam artian bahwa Aurel kalau mau jadi penyanyi harus latihan, harus mengikutin, harus menghargain pemain band, harus mengikutin semua, menghargain semua teman-temannya yang mendukung dia nanti akan bernyanyi. Nah kalau sudah nggak begitu ya gimana? Aku sampai hari ini bekerja sama dengan siapapun mau ya, terutama dalam artian adalah Syahrini. Syahrini yang terus terang kemarin kalau nggak duet dengan Syahrini kan belum tentu Anang duetnya besar. Dalam artian itu ya Syahrini pernah membantu juga, masa aku terus tidak mau membantu. Besarnya dukungan anak-anak terhadap dirinya tidak hanya dalam hal karir, tetapi juga dalam kehidupan asmara. Anang yang hidup dalam kesendirian dan kesepian pasca berpisah dengan Krisdayanti tentu butuh pendamping hidup yang baru. Harapan Aurel dan Azriel kala itu mendapatkan ibu sambung sempat bergantung pada Syahrini selaku pasangan duet pertama Anang. Tetapi ketika Syahrini berlalu, hadirnya Ashanty membawa harapan baru bagi Anang. Restu Aurel dan Azriel untuk Ashanty sebagai ibu sambung pun melegakan Anang. Demi cinta kepada Ashanty, Anang berjuang keras hingga mereka melangsungkan pernikahan pada 12 Mei 2012. Bersama Ashanty, Anang berjuang keras hingga akhirnya ia bisa pindah dari ruko ke rumah mewahnya di Cinere. Dia mau bersama aku pada saat itu bukan hal mudah. Aku punya 2 anak. Dia bisa membangun sedemikian hangat hari ini rumah ini. Itu pemberian yang tidak boleh aku sia-siakan. Kalau aku gak bisa menghargai dia dengan baik, aku kan menyia-nyiakan dia. Makanya aku bilang, bagaimana kalau aku tidak mempertemukan dengan dia? Gitu. Wow, gitu ya. Aku juga kaget sih. Maksudnya gini, dia orangnya nggak pernah ngomong, "Duh, aku nggak tahu nih kalau nggak ketemu." Nggak pernah. Jadi aku selalu denger tuh kalau orang ngomong atau diwawancara atau apa, dia baru ngomong gitu. Tapi kalau ke aku gitu nggak pernah. Ke aku
aku nggak tahu nih aku kalau nggak ada kamu apa nggak pernah gitu. Jadi karena orangnya nggak romantis kan, tapi ya dia selalu ngomong ke orang kalau nggak ada Ashanty aku nggak ngerti deh aku jadi apa atau gimana. Aduh itu tuh kayak menurut aku tuh udah lebih dari berarti, dan aku pun begitu loh. Aku kalau nggak ketemu orang kayak dia, aku juga nggak ngerti aku bisa apa sekarang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 13.00 WIB dan pukul 18.00 WIB, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.